Di era serba modern seperti sekarang, kesenian asli Indonesia perlahan mulai dilupakan. Tapi, jika kamu masih tinggal di Indonesia, sebaiknya jangan sampai meninggalkan kebudayaanmu sendiri ya. Tribun Soul akan mengingatkanmu salah satu kesenian tradisional, yakni wayang kulit. Kapan terakhir kali kamu nonton pertunjukan wayang kulit? Atau malah nggak pernah sama sekali? Bagi kamu yang penasaran bagaimana wayang kulit dibuat, yuk tonton perjalanan Tribun Soul mengulik Kampung Wayang Kebosari di Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan sebagai anggota Wali Songo dan merupakan keturunan bangsawan Ponorogo Arya Wiraraja. Hingga kini, pertunjukan wayang kulit masih sering digelar khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya, pertunjukan wayang digunakan sebagai hiburan dalam rangka upacara budaya, pernikahan, maupun festival yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Pertunjukan wayang ini dimainkan oleh dalang. Nah, ada beberapa nama dalang yang kondang, diantaranya Ki Anom Suroto, almarhum Ki Mantep Sudarsono, Ki Warseno, dan Ki Bayu Aji. Para dalang kondang ini biasanya memesan wayang di Kampung Wayang Kebosari yang terletak di Desa Kebosari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Kampung Wayang Kebosari ini sudah mendunia loh. Menurut seniman Tata Sungging atau pembuat wayang yang juga sekaligus koordinator wisata Kampung Wayang Kebosari, Retno Lawiyani, para bule kerap belajar cara membuat wayang hingga menginap di kampung tersebut. Retno mengatakan, sudah turun-temurun warga di desanya menjadi pengrajin wayang. Kalau saya konon dari Simba sudah termasuk generasi yang ke-19 dari seniman wayang di sini yang pertama. Jadi yang masih satu keluarganya dengan jadi satu yang mungkin seusia saya itu sebenarnya yaitu kalau disilahkan sudah generasi yang ke-19 dari para seniman wayang yang masuk ke desa ini mulai sekitar abad 17 di 1600 sekian. Setiap hari, ia membuat pesanan wayang kulit yang pakem atau wayang yang digunakan para dalang dan juga wayang kreasi. Misalnya, karakter maupun untuk souvenir dan pajangan. Bahkan, hasil karya Retno sendiri sempat dipilih menjadi souvenir resmi gelaran Asian Games Jakarta Palembang 2018 lalu. Pelanggannya para seniman Tata Sungging di sini kebanyakan dalang. Contohnya siapa teman? Misalnya kayak Ki Anom, Ki Mantep almarhum, Ki Seno, Warseno, Bayu Aji, dan masih dalang-dalang yang terkenal yang lain itu sebenarnya wayangnya dari sini. Dan masing-masing pengrajin itu memang misalnya kayak almarhum Ki Mantep itu punya pengrajin di sini, maksudnya sebagai karyawannya sebenarnya, tapi pengerjaannya kan di sini. Nanti mungkin bisa 5-10 orang itu sebenarnya ngerjain wayangnya Pak Mantep misalnya. Bagi warga Kebosari, bukan hal baru produk wayang bikinan mereka sampai ke tangan bule. Kampung Wayang Kebosari sendiri menurutnya menawarkan workshop wayang dan banyak peserta workshop itu dari luar negeri. Banyak wisatawan yang datang ke sini baik lokal maupun manca, dan itu ada yang mancanegara di mana? Mancanegara kita pernah ketempatan ada sekitar 42 negara pernah sebagai tempat untuk konferensi mahasiswa internasional. Kemudian untuk Institut Gamelan Festival itu juga masing-masing negara ada dutanya, dulu 2 orang masing-masing negara itu ada sekitar 40 negara juga. Dan setelah itu mungkin yang sifatnya rombongan atau cuma personel atau satu keluarga itu sering kesini coba untuk menikmati cara kesini karena kita jualannya nggak harus jual produk wayang, tapi kita jual kan workshopnya. Jadi wisata Kampung Wayang sebenarnya kan jual workshop proses bikin wayang itu, dari natah wayang, mereka banyak di sini lukis kaca, main wayang, main gamelan, sampai melihat pertunjukan wayang show, bahkan nginep tinggal di homestay kita. Bagaimana cara membuat wayang? Apakah rumit dan membutuhkan waktu lama?
Ternyata, saat Tribun Solo melihat proses pembuatan wayang dari awal hingga akhir, bisa berbeda-beda durasinya. Karena toko wayang itu bermacam-macam, dan beda toko, beda lama pengerjaannya. Contohnya, untuk wayang Bima, buat ukuran pentas dalang ini membutuhkan 10-15 hari. Bagaimana prosesnya? Ketika mendapat pesanan, proses paling awal yang dilakukan adalah menyiapkan bahan, yaitu kulit kerbau. Kulit kerbau itu didapatkan dari pemasok asal Yogyakarta. Awalnya, kulit kerbau dibentangkan dulu selama 2 hingga 3 hari sampai kering. Setelah kering, kulit akan digerok untuk menghilangkan sisa lemak dan sisa bulu kerbau yang masih menempel. Setelah itu nanti proses perendaman lagi, kemudian setelah direndam sekitar 1 malam atau berapa jam nanti proses pementangan lagi, kemudian diamplas supaya memang kulit itu ketebalannya sama. Setelah itu, kulit baru bisa digarap. Pengrajin kemudian akan menggambar sesuai dengan kapangan atau karakter wayang yang akan dibuat. Selanjutnya, akan dicoret atau dibuat sketsa sesuai tokoh. Baru nanti proses pemahatan. Pemahatan itu proses menata. Jadi tata sulingnya artinya kan menata dan mewarnai. Setelah proses menata selesai, nanti tahapan untuk sunding atau pewarnaan. Proses pewarnaan selesai, nanti ada proses pemasangan gapit atau cemburet sebagai pegangan wayangnya itu yang dari tanduk. Untuk gunungan, menurutnya lebih lama. Pasalnya, ornamennya detail dan banyak. Proses penataannya saja menurutnya memerlukan waktu 1 bulan untuk tinggi gunungan sekitar 85 cm. Untuk beberapa pengrajin atau pembuat wayang, ternyata ada ritual yang dilakukan sebelum membuat wayang. Ada yang masih menggunakan puasa mutih atau puasa ngerowot. Namun, seiring berjalannya waktu, para pengrajin generasi yang lebih muda memilih kejar target saja, bukan ritual. Kadang, ada permintaan dari pemesan wayang agar pengrajin melakukan ritual tertentu. Saya request tokoh ini, tapi mulai pengerjaan saya minta harinya ini, waktunya ini, terus harus ada disiapin semacam alat-alat khusus, misalnya kayak harus ada kembang setaman atau kembang tujuh rupa seperti itu. Nah nanti doanya juga online Mas, jadi kita video call kan, kita yang ngerjain yang ritual dari jarak jauh. Dan itu biasanya juga nanti pemesan sisa kulit yang kita pahat, kalau wayang kulit itu biasanya nggak boleh dibuang. Nanti selesai pengerjaan, karya selesai, siap kirim, sisa kulit harus dikirimkan. Lalu, berapa harga wayang di Kampung Wayang Kebosari ini? Menurut Retno, harga wayang tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitan proses buatnya. Selain itu, juga tergantung pada warna yang digunakan pada wayang. Ada yang menggunakan lapisan emas asli. Kalau misalnya ini kan prodomas. Prodomas itu warnanya? Iya, emas asli. Ini kan emas, lapisan emas murni. Nah, kalau misalnya cuma yang grenjeng ini maksudnya warnanya emas tapi grenjeng. Bukan emas asli. Bukan emas asli. Sekitar 2,5, minimal 2,5. 2,5. Kalau yang emas asli? Kalau emas ya bisa sampai 5 juta lebih. Lebih lama pengerjaan ya seperti gunungan. Gunungan kayon itu kan karena ornamennya detail banyak. Jadi paling enggak natahnya saja 1 bulan. Berapa minimal kalau gunungan saya paling enggak 3,5. Minimal gitu. 3,5 juta. Ukuran segitu? Nggih. Standar. Tapi kalau dilihat juga banyak dilimitnya ini kan. Kalau gunungan di itu kan aja. Sebenarnya kalau wayang itu kan versi pewayangan kan perwakilan dari alam, mewakili dari alam semesta, penggambaran alam semesta tentang kehidupan. Jadi lebih detail. Kalau tokoh-tokoh wayang itu kan memang simbol masing-masing karakter manusia. Tapi kalau gunungan memang simbol alam semesta secara utuh. Bisnis usaha pembuatan wayang cukup menggiurkan bagi para seniman. Tapi bukan berarti tak pernah ada kendala. Saat pandemi, Kampung Wayang Kebosari ini dihantam cobaan. Biasanya ramai pesanan dan dikunjungi wisatawan. Namun,
Saat COVID-19 melanda, Kampung Wayang Kebusari seolah mati. Apalagi, hampir semua warganya menggantungkan penghasilan dari membuat wayang. Kampung yang awalnya ramai wisatawan, mendadak menjadi sepi. Pengrajin yang mulainya banyak menerima pesanan wayang, mendadak tak menerima pesanan. Banyak yang banting setir pekerjaan lain. Karena apa? Nggih. Nggih, karena nek dalang kan juga berhenti, nggak ada yang nanggap. Padahal wayang hubungannya dengan kegiatan wayang show. Nek mengandalkan kita bikin wayang saja yang pakam dalang juga lapar toh Mas. Kondisi itu tak membuatnya menyerah. Retno mencoba untuk memasarkan produknya lewat sosial media yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Ia awalnya hanya mengandalkan pesanan secara langsung atau tatap muka. Kalau di sini memang pusatnya untuk interaksi dengan wisatawan baik lokal maupun manca, tiap hari datang bisa beli, bisa menikmati hasil karya. Akhirnya kan setelah COVID ditutup 2 tahun, kita nggak ada interaksi dengan tamu. Mau nggak mau saya harus belajar medsos. Yang saya pelajari yang pertama dulu Instagram. Itu hancur-hancurnya Hancur-hancurnya, pengrajin seni. betul. Tak tinggal diam, Retno putar otak menjangkau pelanggan baru dari media sosial. Lewat medsos, ia mencoba meyakinkan pembeli jadi pelanggan. Yang suka wayang menjadi suka, yang tidak suka menjadi suka, dan yang belum suka menjadi penasaran. Ia mengaku titik baliknya yakni saat ditantang Gubernur Jateng saat itu, Ganjar Pranowo, yang kebetulan menghadiri agenda di kampungnya untuk membuat wayang dengan figur tokoh di sekitar, seperti bupati maupun gubernur. Tantangan itu ia sanggupi, yang kemudian menjadi viral di media sosial usai diunggah oleh Ganjar. Dari situ, pesanan wayang karakter lambat laun ia terima dengan berbagai permintaan. Saya berusaha untuk berinovasi dan berkreasi dari produk wayang itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang wayang harusnya cuma dalang, cuma untuk kegiatan wayang show, tapi wayang ternyata bisa dinikmati untuk souvenir, hiasan dinding, pajangan, dan masih banyak yang lain. Bahkan semua kalangan bisa nikmati, baik dari usia dewasa, remaja maupun anak-anak. Kini, Kampung Wayang Kebusari telah kembali bergeliat dan aktif menerima banyak pesanan. Pelanggan produk wayang ini bukan hanya dari kalangan dalang atau wisatawan asing, namun juga tokoh pejabat setempat, seperti Camat Manyaran Toto Tri Mulyarto dan anggota DPRD Jateng 2024-2029 Mulyadi yang kerap memesan wayang di Kampung Wayang Kebusari. Saya sendiri juga menggunakan produk dari Kebusari untuk memenuhi koleksi wayang kulit yang ada. Memang ini untuk kualitas produksi dari para pengrajin wayang kulit yang ada di Kebusari ini memang sangat luar biasa dan sudah diakui baik di masyarakat di Surakarta sekitarnya maupun di tingkat nasional, dan bahkan banyak para wisatawan atau para orang asing yang mereka memperhati budaya Jawa, mereka banyak belajar tentang pedalangan dan lain-lain, mereka juga memesan wayang kulit dari Desa Kebusari ini. Sedangkan Mulyadi mengatakan bahwa produk wayang Kebusari sudah beredar mendunia. Menurut dia, banyak sekali peminat sampai mancanegara sudah datang ke Kebusari untuk membeli produk buatan warga. Alasannya untuk sebuah peningkatan perekonomian itu semoga saja nanti bisa nambah informasinya mendunia sehingga menjadikan pendapatan yang signifikan bagi warga masyarakat di Kebusari. Selain satu hal yang perlu kita pertahankan adalah sekali lagi muri-muri kebudayaan Jawi, tinggal nenek leluhur kita yang sering di sana. Untuk apa ya, keperluan apa nih? Ya, satu hal untuk melihat kegiatan itu secara langsung. Setiap rumah di sana ternyata benar mayoritas penduduk warga masyarakat Kebusari itu mata pencahariannya membuat wayang. Jika kamu berminat untuk membeli wayang di Kampung Kebusari, caranya bisa menghubungi Instagram @retnobimo. Akun Instagram @retnobimo tersebut dikelola oleh Retno Lawiani yang merupakan tata sungging atau pembuat wayang atau pengrajin sekaligus koordinator wisata Kampung Wayang Kebusari.
Jika ingin memesan langsung ke lokasi juga bisa. Bisa cari di Google Maps Sanggar Asto Kenyo Art. Lokasinya di Jalan Bima 1, nomor 16 RT 4 RW 1 Kebosari, Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mengoleksi wayang? Atau justru memulai bisnis dengan berjualan wayang ke mancanegara? Semoga bisa terinspirasi dari Kampung Wayang Kebosari yang sudah terkenal mendunia ini ya. Kami undur diri, sampai bertemu lagi.